I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Hai Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Marisa Betalbun dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem respirasi atau pernafasan. Pernafasan adalah sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida bersamaan dengan uap air H2O. Respirasi dibagi menjadi dua. Saluran pernafasan atas terdiri dari bagian luar rongga dada, yaitu trakea melewati hidung, kavitas nasalis, faring, laring, dan trakea bagian atas. Saluran pernafasan bagian bawah terdiri atas, bagian yang terdapat dalam rongga dada, trakea bagian bawah, dan paru-paru. Tujuan dari pernafasan yang pertama, mengambil oksigen, kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, sebagai proses metabolisme di dalam sel darah. Yang ketiga yaitu pola pernafasan pada manusia. Yang pertama ada dyspnea, yaitu susah bernafas. Yang kedua, tachypnea, yaitu pernafasan cepat. Yang ketiga, bradypnea, pernafasan lambat. Yang keempat, ada hyperpnea, yaitu pernafasan cepat tapi dangkal. Yang terakhir ada apnea, yaitu tidak ada pernafasan. Jalannya udara. Udara masuk melalui lubang hidung, melewati nasofaring, saluran tenggorokan, masuk ke trakea, masuk ke percabangan tenggorokan atau bronkus, masuk ke bronkiolus, dan selanjutnya berakhir pada gelembung alveolus. Pertukaran udara terjadi di alveoli. Paru-paru orang dewasa terdapat 300 juta alveoli. Selanjutnya kita masuk pada anatomi sistem pernafasan. Udara yang masuk dalam proses pernafasan akan melewati organ-organ sebagai berikut. Yang pertama, udara akan masuk ke dalam rongga hidung, di mana di rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mencegah mikroba masuk, menghangatkan dan melembabkan udara serta melembabkan organ pada rongga hidung. Yang kedua ada faring. Selanjutnya udara masuk melewati faring dan laring. Di laring terdapat pita suara dan juga katup epiglotis. Fungsi epiglotis adalah menutup trakea saat sedang menelan makanan, sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Udara kemudian akan masuk ke dalam tenggorokan atau trakea, di mana sepanjang trakea terdapat silia penyaring udara dan juga selaput lendir. Ujung trakea bercabang menjadi dua, yang disebut bronkus, dan bronkus bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Lalu di ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang merupakan selaput tipis dengan banyak pembuluh kapiler, yaitu alveolus. Di alveolus jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan cara difusi melalui trakea atau batang tenggorokan, yang merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Trakea berbentuk seperti pipa yang selalu terbuka sehingga kita bisa bernafas setiap saat. Pada dinding trakea terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan dalam, terdiri dari epitel bersilia dan berlendir,
berfungsi untuk menolak debu yang masuk bersama udara akibat bentuk batuk atau bersin. Yang kedua, lapisan tengah, terdiri atas cincin tulang rawan yang berotot polos, berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari batang tenggorokan. Yang ketiga adalah lapisan luar, terdiri atas jaringan ikat. Selanjutnya udara akan masuk ke bronkus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Bronkus terdiri atas bronkus kiri dan kanan. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar dari bronkus sebelah kiri. Bronkus bercabang 3 ke arah kanan dan bercabang 2 ke arah kiri. Masing-masing cabang bronkus disebut bronkiolus. Bronkiolus ini juga masih bercabang lagi menjadi ductus alveolus. Dengan bagian ujung terdapat gelembung alveolus. Dinding alveolus berstruktur tipis dan banyak kapiler darah. Melalui dinding alveolus inilah berlangsung difusi udara antara alveolus dengan darah. Selanjutnya adalah paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak dalam rongga dada diafragma, di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan perut. Paru-paru manusia mempunyai struktur mirip spons dan berbentuk seperti sarang lebah dengan epitelium lembab sebagai tempat permukaan respirasi. Paru-paru memiliki 2 selaput pembungkus yang disebut pleura. Lapisan pleura yang dimaksud adalah pleura visceral atau selaput sebelah dalam. Yang kedua, pleura parietalis atau selaput sebelah luar. Di antara pleura terdapat cairan limfe sehingga gerakan kembang kempis paru-paru berlangsung tanpa gesekan. Paru-paru bagian kanan terdiri atas 3 lobus dan bagian kiri terdiri atas 2 lobus. Jadi paru-paru kiri lebih kecil dibanding paru-paru kanan sehingga letak jantung lebih dominan ke arah sebelah kiri.